salib, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini, menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaan. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita dihina atau diejek, sering kita menjadi jengkel, marah, sakit hati, dan ingin balas dendam. Tetapi iman kita mengajarkan akan kasih. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah, badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanan. Sembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria, ibunya, setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya, dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan salib suci memperoleh dunia. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Wawancara sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Perbuatan sekecil apapun, semudah apapun, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan ada hadiahnya. Apakah kita mau menjadi seperti Veronika yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus semakin lemah sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kali, menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan menatap Tuhan Yesus Kristus, teguranmu kepada para wanita yang menangis dan menatapmu, seperti teguranmu kepada kami. Seringkali kami peduli pada sesama, tetapi kami melupakan pertobatan diri sendiri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan pertobatan diri terlebih dahulu, sebelum kami mencintai dan berlibat dengan sesama kami, dan juga
juga dalam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah mengenal kami orang berdosa ini. Dan Tobat yang sejati, akan kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Di tengah cuaca yang terik semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tak kuat lagi menahan beratnya salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat tiba di bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya, dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencampakkan tubuh Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib. Palang penghinaan. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah. 3 jam lamanya dalam kondisi gelap, Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, Allah, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan kami? Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus, jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang sedari awal mengikuti jalan salib Yesus menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Terjadilah padaku menurut perkataan Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab hari Sabat akan dimulai, para murid merawat jenazah Yesus.
mengapaninya dengan kain lenan, dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Semoga perenungan kita akan penderitaan Yesus di jalan salibnya menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri. Bukan saja bagi diri kita sendiri, melainkan untuk sesama dan seluruh alam ciptaan. Semoga perenungan ini menjadikan kita berani untuk semakin beriman, sehati sejiwa dalam persaudaraan sejati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu.